welcome back to my guys. Jadi kali ini saya Prani, saya Vita Ramadini. Kami akan review beberapa film, yaitu ada film Penyalin Cahaya, film Kukira Kau Rumah, Makmum 2, dan film Don't Look Up. Ya, oke. Pertama, kita mau bahas film Penyalin Cahaya dulu, guys. Oke, Novi. Siapa aja sih yang berkontribusi dalam film Penyalin Cahaya ini? Kalau yang aku tahu ya, itu film Penyalin Cahaya ini disutradarai oleh Wargas Banuteja. Terus produsernya ada Edi Ekatama dan Ajis Dipyo. Kalian harus tahu siapa pemerannya? Siapa ya guys? Siapa? Ayo, komen di bawah ya guys, jangan lupa. Yang aku tahu itu nggak sih artis terkenal itu siapa sih pokoknya? Shenina Cinnamon itu artis aktingnya luar biasa banget. Tahu ya, itu adanya pacar Angga Yunanda ya guys. Siapa lagi? Ada Chico Kurniawan, Lutesa, Jerome Kurnia, Deo Panendra, dan lain-lainnya ya guys. Oke, yang kamu ketahui, gimana sih ceritanya film ini? Penyalin Cahaya ini kan menceritakan seorang mahasiswi yang berjuang untuk mengembalikan beasiswa, guys. Terus ya, dia tuh ada persoalan pelecehan seksual gitu loh guys. Terus perjuangan mahasiswi ini untuk meminta keadilan gitu guys. Nah, tapi sayangnya si Surya ini, mahasiswi ini, dia tuh sama sekali tidak ada dukungan guys dari teman dekat, bahkan keluarga sendiri guys. Jadi hanya teman dia Amin yang membantu Suryadi ini guys. Tuh. Terus tapi mirisnya banget ketika Suryani mengetahui telah menjadi korban pelecehan seksual, masih tidak ada berpihak sama dia guys. Ya Allah, kayak itu nyesek banget nggak sih gitu kan? Tapi kalaupun ada bukti-bukti nih, tetap saja masih ada orang nggak percaya sama Suryani nih guys. Terus sekalinya mendapatkan dukungan dan bukti kuat, Suryani tetap kalah dengan pelaku yang punya power yang lebih dari dia. Tetapi sangat disayangkan sekali ya guys, ending cerita Penyalin Cahaya ini, film Penyalin Cahaya ini nggak dapat keadilan hukum pelakunya itu. Kesal gitu kan. Film ini tuh kayak bikin tegang, tau gak sih? Tegang, terus kayak deg-deg gitu dah jantungnya, kayak terbawa lah suasananya gitu kan Penyalin Cahaya ini. Pokoknya Ella harus nonton sih. Menarik ya guys filmnya, menarik untuk ditonton, bagus. Tapi kalau boleh tahu nih Novi, apa aja sih kekurangan sama kelebihan dari film ini? Kekurangannya itu pas di ending, ya udah aku sebutin tadi ya. Dia tuh kayak cuman hukum sosial aja gitu kan, nggak ada hukum yang adil dari kayak di penjara atau yang lain-lain. Itu kalau satu kita sebagai korban atau terdapatlah teman kita yang harus berani guys, harus kayak mendukung lah gitu kan, kayak janganlah berani bersuara teman-teman, karena kan siapa tahu kita juga kan yang kena gitu. Kayak taulah, coba kayak bayangin kita di posisi itu, kita harus bisa bersuara gitu. Harus nonton sih gitu kan, kayaknya dapat banget tuh. Jadi kesimpulan filmnya gimana nih? Aduh, susah sih kalau kesimpulannya. Pokoknya kesimpulannya itu tuh kayak menceritakan gimana korban pelecehan seksual, kekerasan di Indonesia ini sangat susah banget untuk mendapatkan keadilan guys. Tolong hargai wanita guys, ya Allah. Kayak tolong hargai kayak sebenarnya orang lo yang paling berarti karena lo lahir di rahim lo. Nah, oke guys, jadi kita mau lanjut yang nge-review film yang kedua, yaitu film Kukira Kau Rumah. Oke, menurut Ella nih,
di film Kukira Kamu ini siapa sih yang berkontribusi dalam film tersebut? Menurut yang aku baca dan aku ketahui, itu yang berkontribusi dalam film ini disutradarai oleh Umay Shahab, produsernya yaitu Prilly Latuconsina sama Yahni Damayanti, penulisnya itu Monty Tiwa, Umay Shahab, Imam Sarimi, dan pemerannya yaitu adalah Prilly Latuconsina dan Jordi Penata. Kalau menurut Ella, gimana sih cerita-cerita tentang Kukira Rumah ini biar tahu kan gimana, apa layak kita untuk nonton apa enggaknya ini gitu kan. Jadi film Kukira Kau Rumah ini kan diperankan oleh Prilly Latuconsina yang memerankan sebagai sosok Niskala, yaitu pemeran utama wanitanya yang memiliki gangguan penyakit bipolar atau itu mental, ada gangguan mental sejak duduk di bangku SMA. Keadaan penyakit yang ada pada si Niskala ini membuat orang tuanya jadi overprotective terhadap diri dia. Terus karena penyakitnya ini, si Niskala jadi sulit untuk beradaptasi dengan sosial dan banyak kendala dalam bersosialisasi. Terus suatu ketika dia bertemu dengan si Pram yang diperankan oleh Jordi Penata, seorang senior yang berhasil menarik perhatiannya Niskala ini. Terus jadi dia dekat karena memiliki latar belakang yang sama, karena Pram ini juga kesepian. Karena sejak ayahnya meninggal, ibunya jadi sibuk. Lama-kelamaan mereka jadi dekat. Terus Pram dan Niskala ini sering melalaikan peraturan-peraturan yang dibuat oleh orang tuanya. Makanya jadi ada masalah timbul karena itu. Terus sering membuat sahabat-sahabatnya menjadi sulit. Terus karena saat sakit ayahnya dan ibunya itu overprotective, jadi Niskala ini memiliki keinginan yang banyak sekali yang tidak tercapai dan terpendam. Seperti itulah kira-kira cerita. Oke. Nah begitulah sedikit kisah dari film Kukira Rumah ini. Menurut Ella nih, apakah ada kekurangan dari film tersebut? Kayak kekurangannya apakah banyak atau dikit gitu kan? Jadi lantas kah untuk kita nonton gitu. Kekurangan dari film ini banyak tokoh-tokoh dari sahabatnya Niskala yang tidak terlalu diungkap, tidak terlalu diceritakan. Terus tidak juga diceritakan beberapa kenapa ayahnya si Pram bisa meninggal. Nah itu sekitaran seperti itulah kekurangannya. Sedikit kisah dari film Kukira Kau Rumah beserta kekurangannya. Kami pengen tahu apa nih kesimpulan dari film tersebut. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari film ini bahwasanya kalau misalnya penyakit bipolar atau penyakit mental yang ada dari diri kita tuh atau diri orang yang berada di sekitar kita bukan penyakit yang sembarangan dan bukan yang bisa diabaikan dengan begitu saja. Penanganan yang dilakukan bukan juga sembarangan. Kita harus belajar gimana caranya penanganan yang benar untuk terhadap orang yang mempunyai penyakit itu, bisa ditanyakan ke psikolog, psikiater atau semacamnya, orang yang mengetahui tentang penyakit itu, maka lebih bijaksana dalam menangani penyakit tersebut. Oke guys, kita lanjut ke film selanjutnya yaitu film Don't Look Up. Oke. Bagi Ella, film itu siapa sih yang terlibat distribusi film tersebut? Film ini disutradarai oleh Adam McKay, terus durasi filmnya 138 menit, dan pemerannya itu ada Leonardo DiCaprio sebagai Ndamendi, yaitu dosennya si Cat. Terus ada Jennifer Lawrence, yaitu jadi Cat Dibisky. Terus ada Rob Morgan sebagai Dr. Teddy. Terus ada Mark Rylance sebagai Peter. Oke. Aku pengen tahu apa sih kisah atau cerita dari film Don't Look Up ini? Film Don't Look Up itu menceritakan tentang seorang mahasiswa yang lagi melakukan sebuah penelitian. Mahasiswa itu bernama Cat Dibisky
terus saat melakukan penelitian tuh dia melihat sebuah bintang jatuh yang ternyata bintang jatuh itu bukan bintang tetapi adalah komet. Terus pas dia melihat itu, dia langsung dibilangnya sama si dosennya, yaitu ada Randa Mindy. Komet tersebut diberi nama Debisky. Terus setelah melihat komet itu, ternyata mereka melakukan sebuah penelitian orbit. Setelah melakukan penelitian orbit itu, dapat disebutkan kalau komet itu mau menghantam bumi selama 6 bulan kemudian. Nah, karena mereka mengetahui komet itu mau menghantam bumi, kalau misalnya komet menghantam bumi kan bumi jadinya pecah ya. Terus mereka memberikan pemberitahuan kepada NASA, tapi tidak diterima karena sama NASA ini tidak dipeduliin karena dianggap mengganggu. Nah, terus berita ini dilempar kepada Dr. Teddy, yaitu sebagai ketua dari Badan Pertahanan Planet dari Luar Angkasa. Nah, Dr. Teddy ini membantu si dosen sama Mas Cat dan si Randall ini untuk pergi ke Gedung Putih menemui presiden. Pas menemui presiden, ternyata juga tidak digubris oleh presiden karena presiden ini lebih mementingkan politiknya. Dan presiden beritahu kalau misalnya itu tuh adalah sebuah rahasia negara. Nah, karena mereka ini takut kan bumi pecah, terus mereka ini Dr. Teddy ini memberikan saran agar disiarkan di TV. Terus muncullah mereka di TV di acara yang namanya The Daily Rap. Tapi berita itu tidak dipedulikan oleh masyarakat karena masyarakat lebih mementingkan berita-berita lain gitu. Nah, terus tiba-tiba si presiden, setelah itu mereka ditangkap oleh FBI karena dianggap menceritakan rahasia negara. Nah, setelah mereka tangkap itu, tiba-tiba si presiden muncul skandal. Karena mau menutupi skandal ini, jadinya si presiden mau memunculkan lagi berita yang komet nih. Nah, setelah itu dipanggillah si mahasiswa sama si dosen ini lagi kan. Nah, kata si presidennya untuk mencegah komet ini menghantam bumi, dilakukan beberapa misi. Yang pertama yaitu misi peneluncuran 30 roket ke luar angkasa biar bisa menghalangi komet ini tidak menghantam bumi. Tapi misinya gagal. Terus si presiden ini bertemu sama orang yang namanya Peter, yaitu ketua dari BAS. Terus mereka juga melakukan satu misi lagi, yaitu meluncurkan 30 drone yang di drone itu ada tenaga nuklir yang diletakkan di dalam komet biar kometnya ini pecah dan tidak jadi menghantam bumi. Dan katanya di komet itu juga ada mineral berharga gitu. Tapi misinya ini gagal. Karena misinya gagal, presiden sama si Peter ini pergilah melarikan diri dengan sebuah kendaraan yang namanya kapal antariksa BAS. Nah, karena gagal kan, jadi komet ini menghantam bumi dan buminya tuh pecah gitu. Dan yang selamat hanya satu orang, yaitu adalah Jason sebagai anaknya si presiden. Kemudian setelah itu diceritakan di film ini, yaitu 22.740 tahun kemudian mereka yaitu orang tua lansia yang kaya raya tinggal di planet lain. Dan di planet itu oksigennya 9% lebih tinggi daripada bumi dan ada unggas. Akhirnya film ini berakhir dengan si presiden meninggal karena dimakan unggas. Kalau menurut aku kan kata-katanya nih kan film Don't Look Up ini termasuk komedi. Apakah iya? Ini bisa dibilang karena termasuk terhadap kelebihan dan kekurangannya ya. Film pertama kita bahas tentang kekurangannya dulu, karena film Don't Look Up ini kan genrenya komedi nih, tapi masalah itu filmnya itu tidak terlalu lucu, tidak lucu dan tidak
lebih komedinya tuh sedikit lah ya. gitu Ya. kan. Jadi lebih ke genre astronomi masuknya si film ini. Nah, terus ada juga beberapa pemerannya tuh yang kayak cuma numpang lewat aja, kayak nggak terlalu tidak terlalu muncul di dalam filmnya. Nah, kelebihan film ini pengeditannya tuh kayak bagus sekali gitu. Filmnya tuh kan menarik, terus pengeditannya juga menarik, kan tambah menarik gitu filmnya. Terus audionya juga bagus, terus kayak kan ini diceritakannya ada roket tuh yang diluncurkan ke luar angkasa. Nah, roketnya tuh kayak nyata gitu. Jadi filmnya tuh kayak editannya bagus banget. Oke. Tanya ada rekomendasi lah film yang bagi pecinta astronomi atau apa? Nah, film ini juga direkomendasi ya, kalau kalian mau nonton silahkan nonton, yaitu kalian bisa nonton di Netflix. Nah, film ini direkomendasikan karena filmnya tuh menarik, cuman kalau masuk ke genre komedi kurang masuk, tapi lebih masuk ke astronomi gitu. Bagi kalian yang suka-suka sama benda-benda langit atau kayak mengetahui tentang langit planet itu, kalian harus nonton sih. Iya, nonton nonton lah. masih. Iya. Oke guys, kita lanjut film terakhir yaitu film Magnum 2. Nah, Novi, siapa aja nih orang yang berkontribusi dalam film Magnum 2? Oke. Magnum 2 ini disutradarai oleh Guntur Suharjanto dengan produser Diraj Kalwani, dan pemeran utama pada Magnum 2 ini adalah Titi Kamal. Terus gimana sih cerita filmnya nih? Oke, Magnum 2 ini menceritakan seorang wanita yang bernama Rini yang ditinggal wafat oleh suaminya. Selama udah 3 tahun ya kan. Tapi dia berduka kembali loh. Karena bibinya yang merawat dia dari kecil meninggal juga di desa. Nah, karena dia ingin melayat ya kan, maka dia itu pergi ke desanya bersama anak sematawayangnya yaitu Hafiz kan. Nah, ketika dia melayat, ketika di pemakaman, tiba-tiba Hafiz ini hilang loh. Kemana tuh? Dicari-cari udah berjam-jam bersama warga-warga sekitar. Ternyata Hafiz tuh berada di hutan terlarang, Ella. Wah, kok bisa sampai sana tuh ya? Ya, karena yang aku ketahui itu semenjak warga desa itu membangun sebuah masjid, bahkan bangunan lain di hutan terlarang tersebut, banyak gangguan-gangguan guys, banyak gangguan yang bukannya meresahkan lah gitu kan. Nah, setelah ada peristiwa Hafiz ini tidak sadarkan diri di hutan terlarang tersebut, Rini ini diganggu pas sholat, nggak sih? Terus dia tuh kerap diganggu oleh makhluk yang tak kasat mata. Adegan yang paling menakutkan itu terjadi pada saat sholat. Karena kenapa? Pada saat sholat si Rini ini di belakangnya itu ada sebuah makhluk yang tak kasat mata guys, yang bernama setan kasat. Dimana saat setiap Rini mengucapkan takbir, dia selalu mengikuti seolah-olah Rini itu adalah imam dari Dan dia makmumnya. Iya gitu. Puncaknya itu, endingnya itu agak menggantung sih, soalnya dimana endingnya tersebut malah masalahnya tuh, konfliknya tuh malah membesar, bukannya pada titik klimaks ya, cuman pada endingnya tuh penyelesaian masalah gitu, penyelesaian masalahnya lebih besar gitu. Penyelesaian masalah juga pada heboh gitu guys. Nah, tapi siapa tahu ada lanjutannya, Makmum 4. Makmum 3. Makmum 3 guys. Makmum 3. Siapa tahu? Kemungkinannya kan. Kan kita nggak tahu ya guys ya. Nah, setelah diceritakan nih, apa sih kekurangan dan kelebihannya? Kalau menurut aku ya, kekurangannya itu cerita tuh bercabang-cabang, nggak diselesaikan satu persatu. Jadi masalahnya banyak muncul gitu ya. Banyak muncul tapi nggak, pokoknya dia tuh Nggak bikin selesai-selesai. nggak bingung gitu. Terus kayak banyak bertanya-tanya gitu loh, ini kok bisa kayak ini sih, kok bisa kayak ini sih gitu Nggak kan. dijelaskan gitu. Yang kedua, jumping scare-nya tuh kurang rapi. Contohnya pas ambil adegan videonya tuh nggak smooth gitu loh. Yang misalnya nih, misalnya di siang hari,
tiba-tiba ke malam hari gitu loh, jadi kayak nggak ada kejeda atau apa kejadian masalahnya gitu. gitu. Dan kurang smooth juga ya kan. Yang ketiga itu jam scare-nya terlalu klasik gitu ya, kayak udah ditebak, contohnya kayak di kita Maklum tahu tadi, lah tiba-tiba kayak misalnya ada Mamuna keluar iya, lagi jam scare-nya ya pokoknya yang kita tahu aja kan jam scare kayak mana. Tapi ada juga adegan yang susah ditebak juga jam scare-nya. Terus yang keempat, penyelesaian masalah tadi tuh kelihatan heboh banget gitu kan, dan terlalu Gantung lama, juga kan. terlalu lama buat klimaksnya. Terus malah dibikin bingung, bukannya selesai tahu, tapi malah bingung. Kelebihannya bagus, filmnya actingnya. bagus, direkomendasikan nggak untuk ditonton nih sama orang lain gitu? Kalau untuk rekomendasikan, terus cuman lebih kalian harus nonton Maklum yang pertama dulu sih. Agar tahu jalan ceritanya lebih bagus gitu, mending nonton film Makmum yang pertama pertama. baru Makmum kedua gitu. Jadi guys, apa sih pesan moralnya nih? Jadi pesan moralnya itu setiap umat muslim itu diwajibkan untuk sholat, menegakkan tiang agama. Terus kita tuh harus mengerjakan dengan khusyuk dan fokus, jangan sampai tergoyah iman kita seperti Rini, kan? Karena kalau tergoyah iman kita tuh bakal runtuh tiang agama kita itu, dan segala sesuatu yang bukan milik kita tuh Jangan diganggu. kita tuh Kalau mau ganggu izin dulu iya, gitu, sopan kayak misi-misi santun, gitu, ada kan. misi-misinya gitu. Itu aja sih kesimpulan dari pembunuhan kan. Nah, jadi guys, Segitu itu dulu review dari kami. Siapa tahu ada review-review selanjutnya, jangan lupa saksikan ya. Oke guys, Sekian, mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan kata Pak. atau terlibat tuh. atau terbelit-belit dalam penyampaian, mohon dimaklumi karena kami baru belajar. Ya. Nah, sekian dari kami. Saya Novita Rahmadini. Saya Pelangi. Sampai jumpa lagi. Bye.